Sumber alam. Sumber alam. Kita barang anu urusan kita. Di sebelah Mas, di sebelah. Lombok. Yo. Halo teman-teman, nah kemarin saya di-tag banyak banget mengenai bis sumber alam yang di sweeping oleh para pengemudi truk yang sedang demo ya. Lalu paket-paket itu diturunkan. Jadi pada minta komen gimana nih? Nah pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama ini saya tidak menyangka ternyata paketnya sumber alam sebanyak itu sudah ya kan. Karena kan saya biasanya ngelihatnya 1-2 bis mengangkut beberapa paket, tapi ternyata kemarin diturunkan, wah kok banyak juga kalau dikumpulkan ya. Dan juga teman-teman ternyata menyweeping itu ada gunanya. Ada beberapa driver yang memang terima paket tanpa sepengetahuan kantor, jadi kami juga ketahuan sehingga bisa dilakukan pembinaan internal ya. Oke, lalu untuk soal sweepingnya gimana? Jadi gini teman-teman. Untuk perusahaan angkutan bis sejak pandemi itu diizinkan oleh Kementerian Perhubungan untuk ikut ngangkut barang. Jadi hingga saat ini belum dilepas itu peraturannya, sehingga kami boleh ya. Itu resmi dari kantor, diketahui ada tiketnya juga, sehingga ya memang driver boleh bahkan ngangkut cabai, ngangkut jambu, ngangkut daun so, ngangkut ikan juga ada, motor dan lain-lain. Dan itu sebenarnya kami turut membantu ya pengiriman karena semalam sampai, lalu juga agen juga mendapatkan tambahan, driver mendapatkan tambahan. Jadi buat kami itu resmi dari perusahaan. Nah, pesan saya untuk teman-teman driver truk ya kan. Saya tahu sebenarnya Anda juga pengen angkutannya nggak odol karena pengen cepat sampai dan lebih aman di jalan ya kan. Tapi kalau caranya dengan nyegat-nyegat itu saya rasa kurang efektif. Anda mesti cari dikoordinir, lalu berangkatlah ke Jakarta, entah itu ke DPR atau ke mana, sehingga penyuaraannya jelas. Kalau cuma sporadis seperti kemarin, ya Anda akan lihatlah, itu tidak akan bertahan lama. Kalaupun ada surat keterangan dari Polres untuk tidak menilang odol, itu kan gampang. Tinggal sebentar nanti yang tanda tangan dipindahkan. Nah sudah, lewat situ ya bisa dicegat lagi gitu loh. Dan kalau dicegat 1-2 orang kan nggak mungkin langsung geruduk juga kan gitu loh. Jadi kita menyuarakan aspirasi itu harus yang smart. Dan kemudian kalau Anda sweeping PO bis yang bawa barang, itu buat kami nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena artinya kami kehilangan potensi penghasilan hari itu untuk paket. Tapi kan memang utamanya kami itu ngangkutnya penumpang, ya kan, orang. Namun untuk kliennya Anda, untuk customernya Anda, yaitu para petani cabai, sayuran yang memang setiap harinya adalah pelanggan Anda, itu mereka sudah pasti mengalami kerugian. Jadi bisa dipahami ya bedanya. Kalau saya di sweeping diturunkan, saya akan kehilangan penghasilan paket hari itu aja. Itu tidak akan merugikan. Artinya apa? Saya ya penghasilannya berkurang sedikit, tapi tidak rugi. Tapi kalau customernya Anda, yaitu pelanggan Anda, petani cabai, petani sayur yang biasanya dikirim ke Jakarta, Anda demo, lalu itu barang tidak boleh dikirim, dan itu rusak, maka itu pasti merugikan mereka. Jadi sekali lagi saya mohon, ayolah kita demo dengan cara yang bijak, tidak merugikan orang lain.
Kalau saya jadi driver truknya, saya akan bilang sama petaninya, Pak, Bu, besok kami akan ada demo. Jadi saya tidak bisa ngirim cabenya Anda. Anda tolong cari ekspedisi lain yang jalan supaya Anda tidak rugi. Itu pasti Anda akan diingat sama para petani cabai itu. Sehingga pada saat sepi Anda akan dicari karena Anda bisa membantu bisnisnya mereka. Tapi kalau misalkan, wah, Anda demo nggak bilang-bilang, yang penting semua dicegati, di sweeping, apalagi kemarin saya dengar sampai ada ambulan juga sempat terganggu, ya kan? Jadi itu kan merugikan masyarakat. Saya yakin malah demonya tidak efektif dan Anda tidak akan mendapatkan dukungan gitu. Gitu ya. Jadi demikian tanggapan dari saya. Saya bikin ini supaya jelas karena banyak yang ngetek, "Oh, ini kok bisnya bawa cabai." Loh, jangankan cabai, guys. Apapun asal tidak melanggar hukum itu kami bawa asal bayar gitu. Ya. Demikian, semoga menjadi perhatian dan monggo untuk agen-agen sumber alam saat ini kami masih pantau. Katanya sih sampai Sabtu akan dihentikan untuk bis-bis atau angkutan lain yang mengangkut barang, ya kan. Kita bersabar saja melihat hasilnya, kita ikuti perkembangan di lapangan. Satu yang saya pesan, tidak usah khawatir, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Termasuk teman-teman truk ini saya ingatkan, tidak usah khawatir yang soal ancaman pidana odol atau apa, itu pasti nanti akan ada jalannya. Saya juga merasakan kehidupan di jalan seperti apa, saya tahu problemnya soal odol dan angkutan-angkutan yang kesulitan solar lah, kena pungli lah, dan lain-lain. Maka ayo kita berjuang bareng-bareng di jalurnya masing-masing. Kami juga ada kena angkutan ilegal juga, kami terus berjuang itu. Tapi bukan berarti terus kami membabi buta, nyegati, atau malah nanti jadi beradu dengan pihak-pihak lain itu loh. Kita yang bijak dan yang elegan lah berjuangnya. Oke? Salam satu aspal.